Selamat pagi teman-teman. Sebelum acaranya dimulai, boleh di on cam dulu ya, biar acaranya segera dimulai. Baik, kita langsung mulai aja yang acara webinarnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya yang jawab, saya ulangi ya teman-teman. Biar semangat, masa pagi-pagi udah pada lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sama ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar tersebut. Salawat teriring salam, marilah kita junjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Yang terhormat, Ibu DPR kita, Miss Mutiarani MPD, yang terhormat selaku narasumber Ahmad Kafirido. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Caesar Ramadan, selaku moderator yang membawa acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya, ada sepatah dua kata dari Ibu DPL kita, Miss Mutiarani MPD. Miss Mutiarani MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali untuk kesempatan berwebinar di Sabtu pagi ini. Khususnya terima kasih saya untuk teman-teman panitia KKN UMJ yang sekarang sedang bertugas. Dan teruntuk Bapak Ahmad Kafirido, abang aja kali ya manggilnya ya. Kayaknya kalau dipanggil Bapak, saya lihat fotonya sepertinya kayaknya cocoknya dipanggil abang ini ya. Terima kasih sekali memberikan wawasan baru, memberikan informasi baru, pastinya pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Teriring semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan kita hari ini. Salawat serta salam pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia dan juga hadirin yang bisa menyempatkan diri untuk hadir di pagi ini, yang terutama weekend. Pastinya weekend itu sibuk sekali ya. Jadinya sibuk untuk weekendan ini ya. Tapi hari ini digunakan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah sekali teman-teman bisa join.
Ini teman-teman dari FEB atau macam-macam ya partisipannya, Pak Moderator? Iya, macam-macam Miss dari fakultas manapun. Oh, fakultas manapun. Mudah-mudahan Iya, ada yang di luar UMJ juga ya. iya, mudah-mudahan Miss. Oke, mudah-mudahan. Oke, baik. Mungkin langsung saja. Mungkin saya sangat awam dengan pemasaran, tapi sepertinya hari ini terkait dengan era digital, sepertinya kita sudah tidak bisa terpisahkan lagi gitu ya. Dengan yang namanya smartphone gitu ya, dengan yang namanya gadget, kita sudah tidak bisa terpisahkan dengan hal-hal yang berbau digital. Ada dampak positif dan negatifnya pastinya terkait dengan era digital ini, khususnya untuk orang-orang yang pastinya adalah pelaku bisnis gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada sebagian dari Anda yang pelaku UMKM mungkin ya, UMKM-nya ini kan macam-macam ya, dan itu sangat butuh sekali suntikan strategi. Karena kan selama ini, selama era digital ini beralih ya, dari yang biasanya bazar-bazar yang sifatnya adalah benar-benar standby di satu stand gitu ya. Tapi sekarang harus berubah menjadi virtual. Yang dulunya mal-mal banyak di mana-mana dan ramai dikunjungi, sekarang berubah gitu ya. Yang ramai dikunjungi bapak-bapak sampai saya yang sudah berumur segini, terutama khususnya ibu-ibu ya, Pak Kavi ya, itu hobi banget ngintipin Shopee dan juga Tokopedia. Nah, itu kan salah satu strategi marketing yang luar biasa gitu ya, bisa merubah wajah perekonomian perdagangan di kayaknya nggak cuma di Indonesia ya, mungkin nanti bisa update di narasumber kita. Apakah ini terjadi juga di dunia gitu ya, terkait dengan hobi-hobi shopping yang tadinya di tempat-tempat yang keren gitu ya, sekarang cukup di rumah sambil rebahan gitu ya, tapi semuanya ngalir gitu kan. Anda nggak punya kios bisa jualan. Nah, itu luar biasa ya. Itu merubah merubah paradigma perekonomian kita gitu ya. Nah, dampak positifnya banyak ya, dampak negatifnya juga banyak. Jadinya itu harus mungkin dampak negatifnya jadi lebih males kemana-mana ya. Tapi positifnya sepertinya seperti webinar kita hari ini kan positif sekali dan murah pastinya ya. Coba bandingkan kalau harus sewa hotel, terusnya harus datang gitu kan, butuh transportasi, butuh kudapan, butuh konsumsi gitu ya, dan lain sebagainya. Sekarang kan kita bisa belajar di tempat yang sangat fleksibel sekali. Ini adalah keuntungan dari teknologi gitu kan. Sayangnya memang nggak bisa langsung bertatapan gitu ya, jadinya ya seperti ini. Tapi ini kan salah satu wujud positif dari teknologi. Negatifnya apa? Negatifnya ya pastinya banyak ya. Teman-teman mahasiswa pastinya lebih tahu dari saya itu ya. Tapi negatifnya untuk dunia dunia industri atau dunia ekonomi mungkin ada juga ya, persaingannya makin ketat ya sepertinya sekarang ya. Jadi harus berlomba-lomba menyusun strategi yang terbaik yang cocok untuk para konsumen sehingga tetap bergulir. Apalagi kalau saya lihat leafletnya Pak Kavi tadi dari teman-teman, ini beliau ini bergerak di bidang smartphone. Smartphone itu luar biasa. Kayaknya nggak cuma triwulan ya Pak ya. Itu tiap bulan atau mereka tuh update-update terus ya Pak ya. Baru lagi gitu ya terkait dengan aplikasi dan apa yang ada di dalam smartphone itu. Dan itu bikin ngiler para konsumennya untuk beli gitu kan. Nah, gimana tuh Pak strategi marketing nih antara satu brand dengan brand yang lain? Mudah-mudahan nanti bisa dapat pencerahan ya dari narasumber kita hari ini. Yang saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu di weekend ini, pastinya sangat mengganggu aktivitas weekendnya Pak Kavi ya, karena diletakkannya jadwalnya di weekend. Ini teman-teman jahat juga ini, panitia ini. Kok di weekend gitu ya? Jadinya ya itulah namanya juga ikhtiar ya teman-teman, tapi so far saya sangat berterima kasih usaha keras teman-teman menghadirkan narasumber kita hari ini. Selamat berwebinar, mudah-mudahan semua lancar. Saya mohon izin karena saya punya kegiatan untuk memberikan materi untuk PPG, jadi saya izin untuk off cam, tapi saya tetap mengikuti ini listening for the webinar, tapi saya mohon izin untuk off cam gitu ya. Terima kasih, selamat berwebinar. Mohon maaf atas kesalahan di lisan saya. Mudah-mudahan hari ini terberkahi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Miss Muti sudah menyampaikan sepatah dua katanya untuk webinar ini. Sebelum acara webinar kita dimulai, alangkah baiknya saya akan membaca CV dari narasumber tersebut. Ya, saya akan membacakan CV narasumber tersebut. Ahmad Kafirido, Performance Marketing, S1 Akuntansi, SMKN 8 Jakarta Akuntansi. Email akafirido@gmail.com. Pengalamannya PT BRI Agroniaga Tbk, MSDM Staff 2 tahun 2017. PT ABM Investama Tbk Accounting Analis 2008 hingga 2019. PT Indocast Fransasia 5 Accounting Finance and Tax Specialist tahun 2019 hingga 2022. PT Sehat Segar Sejahtera Accounting Freelance tahun 2021 hingga 2022. PT Bangun Citra Putra Dinamika Accounting Freelance tahun 2021 hingga 2022. Yayasan Jati Diri Bangsa Accounting Freelance 2021 hingga 2022. PT Atia Winsa Tel and Com Accounting Assistant Manager tahun 2002 hingga sekarang. Home Smart ID Performance Marketing tahun 2021 hingga sekarang. Mungkin itu aja CV dari penarasumber tersebut. Kali ini kita akan mempersilahkan narasumber untuk mempresentasikan atau membagi ilmu tentang strategi pemasaran produk di era digital. Ya, untuk Bang Ahmad Kafirido, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Wah, suaranya sudah terdengar jelas. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Mutiarani MPD selaku DPL KKN kelompok 8 ya, Bu ya. Yang menarik di sini mungkin kalau sama-sama sudah didengar tadi dibacakan oleh moderator, CV saya itu mayoritas itu saya background-nya accounting. Ya. Pak Kavi ini dari UNAS ya Pak, Universitas Nasional. Ya, betul. Oke, kita satu alma mater Bapak. Saya di Sastra Inggris Universitas Nasional. Oh, ya. Oke, tidak sangka ini jadi reunian ya saya dengan Pak Kavi. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Oke, jadi sedikit saya baca tentang background saya itu lebih banyak di accounting karena emang saya latar belakang pendidikannya di accounting, di akuntansi. Dari magang dari awal belum di MSDM itu di sumber daya manusia. Kalau sekarang mungkin lebih dikenalnya dengan HRD ya, lebih familiarnya dengan HRD. Itu waktu itu saya di sumber daya manusia, kemudian selanjutnya dari tahun 2018 sampai sekarang saya bekerja di akuntansi. Sampai sekarang terakhir saya masih di PT Adilinsa itu sebagai asisten manajer, dan sekarang juga saya masih sebagai homesmart.id itu toko yang jual homesmart, produk-produk homesmart kayak gitu. Nanti saya jelaskan juga apa itu homesmart ID dan penggunaannya segala macam. Mungkin itu sekilas tentang saya. Saya lanjutkan ke materinya ya biar bisa cepat juga. Bisa dilanjut next slide. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, agenda kita yaitu pertama pemaparan materi,
pertama kita akan bahas materi dulu. Saya akan memberikan materi tentang apa itu strategi marketing segala macamnya. Sampai nanti juga saya insya Allah bisa ngasih tips kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua. Gimana sih tips untuk kita menjalankan proses pemasaran itu di era digital saat ini supaya kita nggak kalah saing dengan dunia luar. Selanjutnya nanti ada diskusi, teman-teman semua bisa bertanya kepada saya. Nanti insya Allah saya akan jawab semampu saya dan berdasarkan pengalaman saya. Selanjutnya nanti saya adakan kuis karena dari panitia minta ada kuis dan kemungkinan ada rewardnya. Nanti mungkin saya akan dijelaskan lagi sama moderatornya kuisnya itu gimana supaya kalian dapat juga. Yang terakhir baru nanti kita tarik kesimpulannya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Mungkin boleh moderator dulu menjelaskan sistemnya supaya teman-teman semua mengerti nanti bagaimana. Oke, jadi untuk teman-teman disimak baik-baik ya webinar kali ini. Di webinar kali ini bakalan ada kuis. Yang kuis itu ada 4. Yang bisa jawab nanti dapat hadiahnya. Hadiahnya nanti diinfoin. Oh ya, untuk yang aktif juga di sini kita punya reward untuk orang-orang yang aktif. Maka dari itu, teman-teman yang aktif mau dapat hadiah nggak? Oke, langsung aja kita dengar pemaparan materi dari narasumber tersebut. Oke, hadiahnya belum dikasih tahu ya berarti teman-teman. Rahasia Pak. Sebenarnya tadi dikasih bocoran sedikit. Hadiahnya lumayan, cukup lah untuk ganti kuota. Oke, lanjut next ya. Nah, oke. Poin-poin yang akan saya berikan pada pertemuan kali ini terkait strategi marketing itu yang pertama pengertian strategi pemasaran dulu sama fungsinya itu apa, karena di dasarnya kalau kita udah tahu strategi pemasaran itu apa sama fungsinya itu buat apa, nanti baru kita bisa tahu nih cara-cara kita gimana sih strategi apa yang kita harus siapin saat ini buat masarin produk-produk kita nih yang buat mungkin teman-teman juga ada yang belum mulai usaha atau belum punya pasar gitu, nanti bisa juga nih kita belajar ini dulu nanti baru teman-teman bisa tahu nih buka pasar tuh di era digital kayak gini tuh apa sih yang cocok, terus gimana sih strategi kita tuh buat pasarin produk-produk kita gitu. Selanjutnya nanti baru nih setelah kita tahu strategi pengertiannya apa, fungsinya itu apa, nanti baru kita belajar strategi pemasaran di era digital. Saya akan highlight 4 poin. Yang pertama itu menggunakan influencer atau call, bisa juga. Nanti saya jelaskan. Yang kedua kita pakai sosial media ads, iklan di sosial media. Yang ketiga kita bisa pakai Google Business School. Yang keempat nanti sedikit juga saya bisa jelaskan tentang sosial media ini yang mungkin paling umum ya teman-teman semua. Gimana kita cara masarin produk kita di sosial media, mungkin teman-teman udah sering lihat contoh-contohnya di sosial media teman-teman semua. Dan sama yang lainnya nanti saya kasih contoh beberapa aja mungkin. Kemudian setelah itu saya akan berikan contoh strategi pemasaran produk UMKM yang udah saya jalani. Itu gimana produknya apa, cara masarnya gimana, cara contoh yang udah saya lakukan itu apa sih? Pakai apa aja sih? Apakah saya pakai influencer kah? Atau saya pakai sosial media ads kah? Atau pakai Google Business atau pakai sosial media? Nah, itu juga nanti saya akan menjelaskan semua. Dan saya berikan contohnya ya teman-teman semua dari apa yang saya sudah pernah lakukan. Nah, yang terakhir, nah ini nanti saya akan kasih tips nih buat teman-teman semua bagaimana cara menerapkan strategi pemasaran ini di era digital. Nah, oke. Langsung aja yang pertama, kita ke bahas mengenai strategi pemasaran dan fungsinya.
Next. Di sini apa sih itu strategi pemasaran sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui. Nah, strategi pemasaran itu cara-cara efektif di garis bawah ya teman-teman. Cara-cara yang efektif yang telah dianalisis untuk melaksanakan proses pemasaran. Nah, menariknya di sini adalah cara-cara yang efektif nih yang kita gunain teman-teman. Kenapa cara-cara yang efektif? Karena begitu rumit ya. Kalau misalkan begitu sulit ya, kalau kita ngikutin pemasaran yang udah ketinggalan zaman gitu-gitu kan udah nggak efektif. Kayak misalkan tadi yang Ibu DPL sudah jelaskan sebelumnya, kayak kita masarin cuma misalkan di bazar-bazar gitu offline segala macam. Nah, itu akan pertama banyak makan biaya juga dan segala macam. Nah, fungsinya, nah, yang pertama itu sebagai bahan analisis tren konsumen terbaru. Nah, fungsi strategi pemasaran yang kita buat nanti, ini tuh yang pertama sebagai bahan analisis tren konsumen terbaru. Jadi kita analisa apa nih yang lagi booming saat ini nih. Konsumen tuh lagi sukanya sama yang kayak gimana sih di zaman-zaman sekarang nih. Nah, itu. Yang kedua, sebagai acuan pengembangan produk atau jasa baru sesuai tren dan kebutuhan konsumen. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pertama itu kita terkait sama kebutuhan konsumen saat ini. Masyarakat tuh lagi butuhnya apa sih? Produk sama jasanya tuh yang lagi dibutuhkan di zaman-zaman kayak gini nih, di era digital kayak gini nih. Apakah produk-produk smart home kah atau masih produk-produk yang lama-lama kah kayak gitu. Yang ketiga, sebagai acuan untuk seluruh tim kamu nih atau kamu kalau mau baru bangun usaha sendiri, sebagai acuan buat kamu dulu, buat usaha kamu, buat capai target pemasaran kamu nih. Target pemasaran kamu misalkan bulan-bulan pertama revenue-nya nggak usah banyak-banyak lah, mungkin balik modal dulu kayak gitu segala macam. Nah, bisa nih pakai strategi pemasaran dulu. Pakai strategi pemasaran buat capai target pemasaran kamu, kalian semuanya. Yang keempat, sebagai tolak ukur perencanaan pemasaran jangka panjang. Nah, setelah target yang jangka pendek tadi untuk sebulan, 2 bulan ini, targetnya apa? Nah, nanti setelah kita punya strategi pemasaran nih, yang tadi saya sudah highlight di awal, apakah pakai influencer, segala macam, juga kita bisa sebagai tolak ukur acuan untuk pemasaran kita jangka panjang, sebaiknya gimana? Bisa juga belajar dari yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau kita pakai influencer, efektif nggak nih? Kalau efektif, wah boleh nih nanti beberapa bulan ke depan kita pakai influencer yang sudah lebih terkenal lagi gitu, supaya engagement-nya lebih luas lagi gitu. Yang kedua, kita bahas strategi pemasaran di era digital. Nah, ini yang penting. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah tahu nih strategi pemasaran itu apa sama fungsinya apa nih. Nah, di era digital ini, strategi pemasaran itu sangat vital, teman-teman. Kalau kalian pernah tahu, kenapa? Karena yang pertama, jangkauan konsumennya bisa lebih luas. Karena kita bisa manfaatin teknologi saat ini. Jadi kita bisa menjangkau konsumen misalkan kalian buka toko di Jakarta nih, kalian bisa jangkau konsumen yang nggak di Jakarta, kayak di Bandung kah, di Semarang kah, di Surabaya, di luar kota semua, kalian bisa jangkau tuh konsumennya. Nah, yang kedua yang pasti mudah digunain karena di zaman sekarang gadget kita pasti udah melek teknologi kan. Teman-teman semua apalagi yang ikut, kalau saya lihat datanya ikut webinar ini rata-rata usianya masih produktif nih. Pasti udah nggak asing lagi sama era digital kayak gitu. Yang ketiga, informasi lebih cepat tersampaikan. Ini udah pasti. Yang selanjutnya, biar biayanya relatif lebih sedikit. Nah, ini yang paling penting sih, yang paling neken cost kita nih. Kita memasarin produk kita, kalau kita baru buka toko nih, gimana boro-boro kita mikirin buat kayak biaya buat pasarnya kan? Kita aja modal, bulan pertama, bulan kedua, balik modal aja udah bersyukur banget kan? Itu sih, yang era digital ini, fungsinya untuk ke biaya itu sangat-sangat membantu kita banget karena nggak perlu ngeluarin biaya yang terlalu banyak, kita bisa udah mencapai pasar yang lebih luas gitu. Yang keempat, ROI-nya cepat ini, return of investment-nya cepat. Nah, ini udah saya analisa juga karena saya background-nya accounting. Perusahaan-perusahaan itu kalau misalkan pasarin produknya lewat digital gitu, ini return-nya lebih cepat, teman-teman. Karena jangkauan pasarnya lebih luas dan kita tuh modal untuk pemasarannya lebih sedikit.
dibandingkan kita harus misalkan tadi yang Ibu DPL bilang juga kita harus bikin bazar, ikutin eventnya gitu loh. Apalagi sekarang zaman pandemi, bazar-bazar belum boleh buka lagi gitu loh. Nah, ini poin yang saya paling highlight di sini sih, return of investment-nya lebih cepat baliknya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya. Oke. Yang pertama, nah ini kita bisa strategi pakai influencer atau call. Call itu key opinion leader. Nah, ini dua yang berbeda ya teman-teman. Influencer sama call itu beda. Mungkin yang lebih familiar di teman-teman semua itu adalah influencer ya. Karena bisa kita lihat di Instagram, kita pakai influencer siapa buat pasarin produk kita gitu. Gitu kan. Nah, influencer itu bedanya ini nih. Influencer itu seseorang yang memiliki pendapat atau suara yang menjadi kekuatannya untuk menyampaikan sesuatu. Influencer itu dinilai dari beberapa besar pengaruh yang diciptakan kepada followers. Nah, ini nih yang bedain sama call itu orang yang memiliki keahlian. Kalau influencer itu belum tentu memiliki keahlian di bidang yang dia promosiin. Misalkan kita mau promosiin makanan, tapi influencernya nggak cocok nih. Influencernya bukan di bidang makanan. Nah, kalau itu kita minta orang yang benar-benar ahli dan udah menggeluti di produk kita itu. Itu bedanya. Influencer itu belum tentu punya keahlian di bidang produk yang kita pasarkan, tapi kalau call itu orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, kelebihannya apa sih kalau kita tuh pasarin produk kita itu pakai influencer atau call ini? Kelebihannya bisa dilihat, ini brand awareness-nya yang dibangun tinggi dan bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Karena orang-orang ini, influencer atau call ini udah punya followers yang banyak. Mereka tuh udah punya pasar yang banyak tuh. Udah punya followers yang banyak. Oke, suaranya jelas? Jelas, Suaranya cukup jelas? jelas. Cukup jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, Ya, kelebihannya itu teman-teman. Brand awareness-nya yang dibangun itu tinggi dan bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, caranya gimana nih? Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa lihat di Instagram, follow influencer-influencer itu, biasanya ada tuh di bio-nya tuh. Kayak kalau misalkan mau ngajak kerjasama, itu bisa email ke email manajernya atau gimana. Atau kita bisa kirim proposal dulu nih ke mereka, nanti baru dapat feedback. Gitu sih teman-teman. Ini yang paling simpel sih, yang paling banyak udah dipakai sama para seller-seller gitu, seller-seller yang baru-baru bikin. Untuk naikin engagement tokonya atau produknya, biasanya pakai influencer nih, pakai artis-artis gitu-gitu yang minta di apa namanya istilah jam sekarangnya dipromosiin gitu. Nah, ini pakai influencer atau call. Nah, teman-teman harus cepat juga nih kalau misalkan mau pakai influencer atau call, pilih pilih orang atau artis atau orang yang berpengaruh itu yang sesuai, kalau bisa yang sesuai sama apa yang kalian mau pasarin. Misalkan kalian mau masarin, kalian punya usaha F&B nih, makanan. Nah, kalian boleh pakai influencer atau call emang yang udah mereka itu udah bergelut di bidang food and beverage F&B. Kayak misalkan dia adalah food blogger yang udah terkenal, misalkan udah terkenal banget, udah punya akun YouTube yang gede atau udah punya toko makanan sendiri atau gimana. Nah, kalian harus cermati situ ya teman-teman. Jangan sampai kalian minta promosi produk kalian ke artis atau influencer yang bukan bidangnya. Tuh. Bisa dipahami ya teman-teman. Jangan sampai itu, karena emang sih produk kalian bisa dilihat sama orang luas. Tapi apa ya namanya? Kecermatannya itu, kebenarannya itu masih bisa diragukan karena yang promosiin barang kalian itu bukan orang yang tepat. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau bisa makanya call, saya lebih prefer ke call, ke key opinion leader, karena kita promosiin produk kita benar-benar ke orang yang udah ahli. Oke.
Lanjut. Nah, yang kedua, pakai social media ads. Ini adalah iklan yang ada di sosial media nih. Kalian lagi buka Instagram nih, terus baru 3 story atau 4 story, halo, Maaf bang, nggak kedengeran mungkin karena jaringan. Bisa diulang nih. Oke, udah jelas? Sampai di mana tadi kalau boleh tahu yang nggak kedengarannya? Gimana teman-teman? Perlu diulang dari influencer kah atau lanjut? Di sosial media aja mungkin bang. Tadi suaranya nggak kedengaran jelas di sosial media. Apa? Nggak ada suaranya. Sosial media tadi yang kurang jelas. Dengar nggak sih? Tes. Ya udah ada. Mohon maaf guys. Kedengaran nggak? Internetnya copot nih kayaknya. Kedengaran nggak suruh? Mohon maaf. Narasumber kita ada jaringan. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, boleh dijelaskan ulang Bang di sosial media. Oke, sorry teman-teman semua. Tadi ada sedikit gangguan jaringan. Oke, lanjut ke sosial media ads ya tadi. Ya, sosial media Bang. Saya ulang lagi, sosial media ads itu bisa ngebantu usaha kalian supaya kelihatan muncul berulang-ulang terus tuh di pencarian orang-orang atau di sosial media orang-orang banyak. Contohnya tadi yang udah saya jelaskan di Instagram, misalkan contohnya kalian lagi buka story Instagram, baru 3 atau 4 story yang udah kalian lihat, tiba-tiba muncul tuh iklan Traveloka kah atau Tokopedia kayak gitu. Itu contohnya. Nah, caranya bisa kalian akses dengan mudah di Google. Cara pakai sosial media ads itu gimana? Nanti kalau misalkan ada yang pengen tahu gimana cara pakai sosial ads, kalau misalkan kalian udah riset di Google cara pakai sosial media ads gitu gimana dan kalian belum ngerti, kalian boleh tanyakan ya nanti. Nah, ini cara yang kedua nih, pakai social media ads. Ini efektif banget karena banyak banget anak-anak atau orang-orang sekarang itu main sosial media, main Instagram kah, main Facebook kah. Nah, karena sebagian besar waktu mereka gunain buat main gadget, main handphone, main sosial media. Nah, ini pasar yang sangat-sangat hangat nih untuk kalian mempromosikan produk-produk kalian di sosial media dengan cara pakai sosial media ads. Oke, next. Yang ketiga pakai Google Businessku.
Nah, ini juga yang paling banyak banget nih. Mungkin kalian nggak tahu. Kalian udah sering lihat, tapi kalian nggak tahu gimana cara bikinnya, gimana sih cara daftarinnya supaya kita pakai ini nih. Kita ngetik nama toko terus langsung muncul nih situs webnya apa, alamatnya apa, langsung diarahin ke Maps kayak gimana. Nah, ini kalian bisa pakai Google Businessku. Ini juga kalian bisa akses gampang nih cara bikinnya gimana di Google. Google Businessku itu fitur yang berfungsi untuk mudahin konsumen buat mengetahui informasi bisnis kalian dengan lengkap tuh. Alamatnya apa, kontaknya apa, kontak toko kalian, jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, websitenya apa, sampai review dari konsumen-konsumen pun juga ada di situ. Ini yang ketiga pakai Google Businessku ya teman-teman. Bisa diakses caranya dengan gampang banget di Google. Cara daftar Google Businessku. Nah, ini bisa gampang banget nih. Kalian juga pasti sudah sering lihat kalau misalkan kalian mau nyari toko apa nih yang lagi viral nih, misalkan toko kelontong apa, kalian ketik di Google pasti langsung bisa muncul tuh websitenya apa, alamatnya apa, lengkap semua. Nah, gitu sih teman-teman. Ini contohnya juga ada nih, kalau misalkan saya ketik Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini bisa langsung muncul nih. Situs webnya ada di sebelah kanan, kalau kalian teman-teman bisa lihat nih, yang ada situs web, rute, simpan sama telepon itu, kontak-kontak itu. Nah, itu pakai Google Businessku tuh teman-teman untuk bikin itu. Kalau kalian belum daftar ke Google Businessku, kalian ketik toko kalian itu kan nggak bakal muncul tuh. Ini apa sih, tokonya apa sih gitu loh. Kalian bisa daftarin toko kalian di Google Businessku untuk mudahin para konsumen, para orang-orang itu buat cari tahu toko kalian. Gitu, teman-teman. Lanjut ke yang 4. Untuk teman-teman webinar, disiapkan ya pertanyaannya agar kalian yang bertanya dapat hadiah loh. Nah, ini yang keempat pakai sosial media. Sosial media itu kan banyak banget ya. Dari yang tadi saya sebutin tuh, pakai Instagram bisa, pakai Facebook bisa, pakai TikTok juga bisa. Nah, ini yang lagi booming banget nih di zaman sekarang, pakai TikTok. Karena pakai TikTok, kalian tuh bisa nampilin jelas produk kalian. Karena di TikTok itu kan video ya, nampilin video apa, gimana cara, misalkan produk baju, bisa ditampilin tuh pas orang pakai produk kalian tuh, baju itu kelihatannya kayak gimana sih gitu kan. Kalau misalkan kayak di marketplace gitu, cuman foto aja tuh, misalkan baju ini dipakai sama artis ini, cuman foto aja. Walaupun bisa ditambahin fitur video, tapi di TikTok ini emang lagi engagement-nya lagi tinggi banget nih di zaman sekarang. Gitu sih teman-teman. Kalian bisa bikin sosial media, boleh Instagram, boleh Facebook, boleh TikTok, apapun. Bikin bikin akun toko kalian di sosial media buat pasarin produk-produk yang kalian punya. Itu efektif banget teman-teman. Udah terbukti. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, tadi itu kan saya udah sebutin 4 ya. Sebenarnya juga masih ada untuk masarin produk-produk kalian di dunia digital. Nanti kalau misalkan ada yang pengen tahu lagi, saya juga dipesenin sama panitia supaya jangan di-highlight semua. 4 itu aja. Boleh ditanyain ya teman-teman. Lanjut. Nah, yang ketiga nih, contoh toko yang udah nerapin strategi pemasaran di era digital kayak gini nih. Nah, ini termasuk toko UMKM ya teman-teman. Nah, ada toko HomeSmart ID nih yang saya highlight di sini. Dia itu toko online yang jual berbagai macam produk-produk smart items. Apa aja sih contohnya? Kayak misalkan CCTV, terus misalkan handle pintu yang bisa pakai finger tuh. Nah, itu juga dijual di situ. Misalkan perangkat WiFi. Nah, itu juga dijual di sini. Ini tokonya ngejual barang-barang smart items yang kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut. Nah, yang dipakai itu sama toko yang saya pasarkan ini, dia tuh pakai
aktif banget di sosial media nih teman-teman. Dia tuh punya akun Instagram dan rutin upload konten-konten tentang produk-produknya, sama upload dan konten-konten tentang promosi, diskon segala macam itu aktif di media sosial di Instagramnya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Yang kedua, dia itu buka toko di marketplace. Nah, dia itu toko ini buka tokonya itu nggak cuman di satu marketplace aja. Nah, dia buka toko di 4 marketplace. Ada di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, sama di Blibli. Kenapa dia kok bukanya di 4 nih? Kenapa nggak Tokopedia aja? Kenapa nggak salah satu aja gitu? Nah, karena toko ini, saya ini melihat target pasarnya nih. Kalau misalkan saya buka di Tokopedia, kenapa? Karena di Tokopedia itu market untuk produk-produk kayak gini itu sangat luas, sangat besar. Konsumennya sangat banyak nih di Tokopedia dibandingkan Shopee, di Blibli sama Bukalapak. Ini yang saya alamin. Karena saya buka di 4 toko ini, revenue yang saya dapat itu paling besar di Tokopedia. Di Shopee, di Bukalapak sama Blibli itu nggak terlalu banyak. Mungkin di Shopee masih banyak, tapi lebih banyak lagi di Tokopedia. Nanti juga saya kasih contoh, kayak saya perlihatkan. Nah, yang ketiga, dia itu ngasih promosi buat menarik pelanggan. Nah, kami tuh bikin program diskon sama cashback. Nah, kenapa pakai program diskon sama cashback? Karena ini cara yang benar-benar paling ampuh. Paling bisa ngedapetin konsumen banyak. Pakai diskon, pakai cashback, kasih contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini sosial medianya teman-teman. Di Instagram bisa dilihat akun indihome.smart. Isinya itu konten-konten tentang produk-produknya tuh. Bisa dilihat teman-teman tuh ada misalkan kemarin program 77 tuh, 7 Juli. Dia bikin program cashback 77.000 buat produk-produk tertentu, produk CCTV, segala macam. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kalian punya toko apapun ya, nggak harus smart home, kalian bikin sosial media, kalian harus aktif nih di sosial media itu. Kalian upload tentang produk kalian, tentang promosi, segala macam juga harus aktif ya teman-teman. Supaya engagement dari masyarakat luas itu tinggi juga ke kita. Supaya bisa lanjut ke marketplace yang kita punya, supaya bisa beli, atau bisa beli kalau misalkan kalian jualnya nggak di marketplace, kan bisa juga jualan di sosial media tuh. Cuman kalau di sosial media yang di homesmart.id ini, kita hanya khusus buat upload konten-konten tentang produk kita itu apa, promo-promonya apa. Nah, nanti tetap transaksinya tetap kita arahin ke marketplace. Atau kan bisa juga kalian buka toko di sosial media, misalkan di Instagram, kalian bisa jual belinya juga langsung di Instagram, kayak gitu. Itu tergantung teman-teman gimana maunya, enaknya gitu. Kalau emang sanggup buat ngejalanin sosial media dan marketplace sekaligus, saya saranin lebih kayak gitu. Jadi di sosial media kalian lebih fokus ke untuk promosi aja. Kayak gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini beberapa marketplace yang saya jalanin untuk promosiin tokonya. Ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, sama Blibli. Ini kalian bisa akses juga ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat-lihat tokonya juga bisa banget nih dibuka. Ketik aja homesmart_id langsung keluar apa aja produk-produknya, segala macam promosinya apa aja yang lagi berjalan. Kayak gitu. Untuk cara daftar di marketplace juga kan gampang teman-teman, bisa langsung tuh kalau misalkan kalian download aplikasinya juga dengan mudah banget diarahin untuk menjadi misalkan Tokopedia, juga bisa gampang diarahin juga jadi Tokopedia seller tuh kayak gimana caranya, apa aja sih yang harus didaftar, diisi gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini dia strategi penjualannya yang ngasih promosi untuk menarik pelanggan. Kita tuh ngadain promo sama cashback. Ini contoh-contohnya, beberapa contohnya kita ngasih cashback 50.000 berupa saldo link aja. Kita ngasih cashback pas kemarin 7 Juli itu sebanyak 77.000 buat setiap pembelian produk-produk tertentu aja ya teman-teman. Sama cashback 50.000 lagi. Nah, syarat kita juga jangan lupa kalau misalkan kasih cashback atau program promosi kayak gini, juga jelasin nih syarat sama ketentuannya apa aja supaya pelanggan itu bisa
dengan jelas kalau misalkan mau dapat program cashback atau promo yang kalian bikin itu harus kayak gimana sih? Apakah harus ada minimal pembeliannya kah? Atau juga bisa juga bikin program bundling nih, misalkan beli 2 produk terus kalian dapat 1 produk kayak gitu. Misalkan macam-macam sih teman-teman caranya. Cuman yang saya kasih tahu di sini yang udah saya jalanin ini contohnya beberapanya ini. Kayak ngasih cashback segala macam. Itu. Kalau misalkan nanti juga ada yang mau nanya, misalkan di Tokopedia, gimana sih cara promosinya? Misalkan gimana sih cara bikin Tokopedia ads-nya? Gimana cara iklan ini di Tokopedia supaya misalkan baru buka Tokopedia, toko kita udah muncul nih di halaman pertama. Nah, itu juga ada caranya, teman-teman. Mungkin nanti boleh ditanya juga tuh, kalau misalkan ada yang penasaran. Gimana sih cara misalkan di Tokopedia supaya ketika kita ngetik produk CCTV yang paling atas tuh tampilannya bisa langsung produk dari toko kita tuh kayak gimana sih. Nah, itu juga boleh tuh teman-teman ditanyain. Lanjut. Nah, nih tipsnya gimana sih cara nerapin strategi pemasaran di era digital kayak gini. Oke, udah muncul. Nah, yang pertama, kalian mesti bangun relasi yang kuat sama pelaku UMKM lain. Bisa gabung sama grup diskusinya atau grup chatnya, atau bisa ngechatnya duluan, misalkan ada produk UMKM lain yang sejenis sama kalian nih. Kalian juga bangun relasi, jangan gengsi untuk ngechat atau gimana, untuk sekedar sharing, berbagi informasi sama misalkan gimana sih supaya penjualannya tinggi. Mungkin ada beberapa toko UMKM yang mungkin nggak mau yang ngasih tahu tips-tipsnya, tapi nggak ada salahnya dicoba teman. Karena saya ngejalan ini, saya bangun relasi sama pelaku UMKM lain-lain yang sejenis itu feedbacknya sangat bagus ya, supaya saya bisa improve marketing saya di produk ini. Itu teman-teman, tips yang pertama. Kalau misalkan orang lain mungkin mikirnya, ya masa sih toko lain mau ngasih tahu caranya? Mungkin emang mereka nggak ngasih tahu caranya langsung, tapi mereka bisa ngasih saran buat toko kita tuh apa yang perlu diimprove. Nah, itu penting banget teman-teman. Jangan kita bikin toko, tapi kita mau ngejalanin ego kita sendiri gitu. Ini juga perlu banget kita bangun relasi sama pelaku UMKM yang lain. Supaya kita tuh dapat masukan dari toko lain yang udah misalkan udah lebih lama bukanya, atau revenue-nya udah lebih gede daripada kita. Nah, itu penting banget teman-teman. Yang kedua, kita bangun kerjasama sama konsumen selain dalam bentuk jual beli. Misalkan nih panitia KKN ini udah punya toko nih, terus tiba-tiba ngundang saya jadi narasumber, padahal kita tokonya sejenis. Nah, ini juga kalian bisa lakuin nih teman-teman kayak gini. Jadi setelah program ini bisa sharing-sharing lagi, gimana sih cara ngejalanin toko ini kayak gitu. Jadi bukan hanya tentang jual beli produknya aja, tapi ada relasi lain gitu di luar itu. Gitu teman-teman. Yang ketiga, bagiin konten pemasaran yang relevan sama tren yang sedang diminati sama konsumen. Nah, ini pentingnya kita tahu tren sekarang itu ini di sini teman-teman. Kita bisa bagiin konten tentang produk-produk kita yang sesuai sama tren yang lagi booming saat ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman ngikutin berita, saya pernah lihat tuh di kemarin CFW yang itu tuh ada produk makanan yang tiba-tiba datang ke sana terus bagi-bagiin makanan. Nah, itu marketing banget tuh. Di saat tempat itu lagi disorot sama semua media, dia datang dengan bagian makanan gratis. Nah, itu marketingnya bagus banget tuh karena langsung ke highlight. Walaupun mungkin ada beberapa media yang nganggap itu negatif, misalkan kok bisa-bisanya sih lagi gini bagi makanan gratis kayak gitu segala macam. Nah, tapi itu benar-benar dapetin engagement yang tinggi banget dari masyarakat gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau tips ini udah dilakuin, mudah-mudahan dan saya udah jalanin. Nah, seiring berjalannya waktu, toko kalian atau produk-produk kalian ini bakalan laku dan kalian
bisa tokonya itu teman-teman. Tips yang bisa saya kasih buat kalian bikin toko kalian dan strategi pemasarannya tuh kayak gimana gitu. Oke. Mungkin itu materi yang saya bisa kasih. Sedikit mungkin juga kalian bisa mengerti kenapa sih strategi pemasaran itu dilakuin di era digital tuh caranya kayak gimana? Emang bedanya apa sih sama strategi pemasaran yang sebelum di era digital tuh apa sih bedanya? Nah, mungkin kalian udah ngerasain sendiri. Saya nggak highlight strategi pemasaran sebelum era digital. Saya di sini disuruhnya highlight strategi pemasaran di era digital. Nah, kalau kalian ada yang penasaran atau bisa cari tahu sendiri juga boleh. Gimana bedanya tuh strategi pemasaran di era digital sama sebelum di era digital tuh kayak gimana sih strategi pemasarannya? Nah, itu. Untuk selanjutnya saya serahin ke gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya serahin ke moderator kembali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang Ahmad Kafirido. Banyak banget nih ilmunya yang kita tangkap. Seperti yang kita tahu, di sebelum era digital kita susah sekali ya Bang buat kita cara menjual sesuatu yang kita ingin jual, kayak kita cuman nawarin teman ke teman atau kita jualan di bazar atau ke pasar. Sekarang di zaman era digital kita udah bisa melakukan penjualan usaha kita melalui sosial media, marketplace, influencer. Ya, gitu ya, Bang. Iya. Ya benar banget teman-teman. Bedanya kelihatan banget ya. Kita sekarang di era digital kayak gini masarin apa-apa serba gampang, juga ngalamin itu. Sebelumnya saya kalau misalkan jualan itu harus yang saya lihat ya, harus ke tempat misalkan ke bazar. Nah, itu juga tergantung ada eventnya kan, tanggal berapa sampai tanggal Ya, berapa dulu. biasanya ada Itu terbatas banget tiap tuh. malam Selasa atau malam Rabu gitu. Cuma seminggu sekali doang. Ya terbatas banget kan. Tapi di era digital kayak gini, nah itu bisa dengan gampang banget kita akses tuh dunia pasar yang luas banget gitu. Terima kasih buat ilmunya dengan pengalaman Abang dengan menjual atau memasarkan suatu usaha yang dimulai. Selanjutnya kita masuk ke diskusi teman-teman. Seperti yang tadi teman-teman dengarkan dan teman-teman pahami, ada yang ingin ditanyakan untuk memperjelas pengetahuan. Kita masuk ke acara diskusi ya. Jadi buat teman-teman yang kurang paham atau yang ingin bertanya lagi, silakan ditanya, nggak usah malu-malu. Boleh teman-teman jika ada yang mau bertanya. Itu ada pertanyaan di kolom chat. Ada yang bertanya nih Bang dari Zeno. Kak, izin bertanya, untuk toko yang sering-sering ngasih harga promo dan cashback, itu dia sebenarnya dapat untung banyak nggak ya? Boleh langsung jawab? Oke. Menarik ya teman-teman. Ini pertanyaan yang bagus. Dan mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah tahu juga sebenarnya toko itu dapat untung nggak sih? Nah, dan juga kalian sebenarnya udah ngalamin ini ketika kalian beli barang di marketplace. Sebenarnya kalian ngalamin tuh ketika kalian dapat cashback atau promo itu, kalian mungkin sadar atau nggak sadar. Nah, sebenarnya yang saya jalanin itu ketika kita toko ini selaku toko ngasih promo atau cashback itu sebenarnya dapat untung atau enggak sih? Dapat untung teman-teman, tetap dapat untung. Nah, ada beberapa cara kita dapat bikin promo atau cashback itu supaya tetap dapat untung. Nah, yang pertama, karena saya background-nya di finance, di accounting, sering lebih banyak di situ. Nah, yang pertama itu harganya kita markup dulu, kita gross up dulu teman-teman.
sebelum kita bikin promo itu, kita kasih cashback, harganya kita gross up dulu. Teman-teman juga pasti udah ngalamin ini ketika kalian belanja di marketplace, misalkan di Shopee. Kalian beli barang ini nggak intens nih, nggak sering. Misalkan sebulan yang lalu kalian beli barang CCTV dengan harga 150.000. Nah, 2 bulan kemudian, wah ada promo nih. Harganya misalkan 200.000 tapi cashbacknya 50.000. Nah, tanpa teman-teman sadari, nah itu harganya tetap tuh teman-teman, tetap 150.000. Return atau revenue yang saya dapat dari jualan itu tetap dapat, tetap dengan harga yang full. Nah, gitu teman-teman. Itu cara yang pertama, harganya kita gross up. Cara yang kedua, sebelum kita ngasih promo atau cashback itu kita biasanya ngasih program promo sama cashback itu setelah penjualan kita berapa bulan sebelumnya, sebulan atau 2 bulan sebelumnya, lagi dapat untung yang besar. Nah, untuk pas kita ngasih promo sama cashback itu, kita nggak segan-segan buat ngasih promo sama cashback, karena kita memang beberapa bulan sebelumnya udah dapat untung yang besar, dan itu juga salah satu strategi kita buat narik engagement konsumen untuk lebih besar lagi, untuk lebih sering mantau produk di toko kita. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya jadi kesimpulannya tetap dapat untung teman-teman, kita nggak rugi. Kecuali mungkin yang kita jual itu produk-produk yang udah lama. Misalkan karena kita kan kalau misalkan toko itu misalkan ada yang terapin sistem first in first out. Jadi barang yang kita stok duluan di awal itu barang yang kita keluarin duluan. Nah, gitu teman-teman. Jadi barang itu ada umur ekonomisnya, misalkan ya, kalau misalkan teman-teman nggak mengerti, saya singgung sedikit. Atau mungkin ada teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi, dari akuntansi, tahu nih, barang yang kita beli duluan, misalkan kita stok duluan di awal, nanti ketika ada orang yang beli, nah, yang di awal kita beli ini yang kita jual ke mereka gitu, bukan barang yang kita baru stok, gitu teman-teman. Gimana si Mas Deno? Ada mau disanggah atau ada tanggapan lagi? Gak apa, diskusi aja. Gimana? Halo, Mas Zeno. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ya, Bang Gino, mungkin jawaban dari Mas Kafi sudah terjawab ya dengan pertanyaan yang Mas Gino berikan. Ada lagi Bang yang nanya dari Dika Anissa. Kak, izin tanya, kalau dari poin-poin strategi pemasaran kayak influencer atau call, TikTok, Google Bisnisku, dan lain-lain, itu kira-kira yang mana yang paling mudah dan paling efektif atau yang paling banyak dilihat sama orang lain? Itu yang mana ya Kak? Terima kasih. oke, tadi Anissa, ini juga menarik. Nah, kalau teman-teman bisa masih ingat di awal itu, saya kasih jelasin beberapa strategi seperti influencer, bisa di TikTok, Google Bisnisku. Nah, ditanya nih, mana yang paling efektif? Nah, kita bisa tahu mana yang paling efektif itu ketika kita udah coba tuh, teman-teman. Jadi, bukan permasalahan mana yang lebih efektif di awal, tapi mana yang lebih efektif ketika kita pakai itu. Karena kita juga harus sesuaikan sama toko kita. Toko kita jualnya produk apa nih? Nah, lebih cocoknya kemana nih? Misalkan kita toko F&B, misalkan kita jualan burger. Nah, kita masarnya paling efektif di mana? Misalkan pakai influencer food blogger nih, disuruh review makanan kita. Nah, itu efektif nggak? Oh, tentu efektif. Yang kedua, di TikTok. Kita pasarin toko kita juga nih. Kira-kira dari TikTok ini, banyak nggak yang beli? Tahu gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pakai Google Bisnisku. Nah, Google Bisnisku ini sebenarnya bukan ke efektif dari mana orang lihat. Karena Google Bisnisku itu ketika kita cari, gitu ya Kak Dika, bukan tiba-tiba muncul
Jadi ketika kita ngetik, misalkan udah tahu nih toko Kadika Anissa, misalkan toko A. Nah, kita mau tahu nih, kita ngomong teman kita, beli barang dong di toko A. Toko A yang mana sih? Nah, ketika temannya itu ngetik toko A di Google, nah itu muncul. Gitu teman-teman. Gitu Kak Dika. Semua cara yang tadi saya kasih itu efektif semua. Cuman emang fungsinya tuh beda-beda. Jalannya tuh beda-beda. Gitu. Sama juga jangan lupa sesuaiin sama budget yang toko Kadika punya nih. Budgetnya apa nih? Kalau misalkan budgetnya cukup buat pakai influencer, oke, monggo silakan pakai influencer dulu. Kira-kira feedbacknya tuh gede nggak, tinggi nggak gitu. Kalau kita pakai influencer, misalkan pakai budgetnya 5 juta, kira-kira dengan pakai budget 5 juta buat influencer itu dalam sebulan atau 2 bulan, kira-kira pembeli kita jadi makin banyak dan kita dapat revenue-nya berapa sih, nutup nggak gitu, gitu loh teman-teman. Kalau Google Businessku itu lebih ke untuk orang-orang yang belum tahu, ketika kita ngetik di Google, nah jadi tahu itu bukan untuk pemasarannya, pemasaran produknya secara direct gitu. Gitu Kak Dika. Gimana Kak Dika? Oke, teman-teman pada males on mic ya di sini. Padahal mas saya lebih demen diskusi tanya jawab gitu secara langsung loh. Jadi teman-teman kalau jika ada yang ingin bertanya boleh di on cam aja langsung biar lebih enak diskusi dan bisa dapat apa yang tidak tahu. Mungkin dari jawaban Bang Hadi, pertanyaan Dika sudah terjawab ya. Ada lagi Bang yang bertanya. Ani Oktaviani, Kak izin tanya. Kan nggak sih? Kak izin tanya, apa sih kunci dari suksesnya strategi digital marketing? Sebentar ya teman-teman, mungkin Bang Kavinya lagi ada masalah di sinyal. Sekedar komunikasi, sharing-sharing tentang toko kayak gitu. Lebih ke situ sih Kak Hani. Untuk strateginya, Kak Hani boleh coba semuanya sekaligus atau coba satu tapi ditekunin. Yang kedua, jangan lupain tips yang tadi itu di akhir yang saya kasih. Itu sih, kalau itu udah dijalanin, nah Kak Hani juga strategi yang satunya kayak gimana, udah coba ngasih melakukan yang lain tuh kayak gimana. Nah, itu juga bisa dijadiin dasar buat Kak Hani, atau Kak Hani apa yang Kak Hani jual produknya, melangkah ke step selanjutnya kayak gitu. Gitu sih paling. Gak perlu modal yang besar banget buat ngejalanin untuk mulai untuk masarin produk kalian kayak gitu. Mindsetnya kayak gitu. Jangan mikir gue mau buka toko, gue mau pasarin toko gue tapi modalnya mahal. Jangan kayak gitu. Mulai aja dulu buka toko misalkan, pasarin produknya. Ada banyak cara yang udah saya sebutin tadi yang nggak harus makan cost gede gitu. Gitu kan Hani. Gimana Kak Hani, boleh sudah terjawab? Sudah cukup. Cukup. Seperti yang kita tahu, jika kita ingin sukses, ya kita jangan pernah putus asa. Dari intinya, Bang Kapi bilang kita jangan pernah takut buat mencoba, ya Bang. Karena kalau kita tidak mencoba, ya kita bakal di situ terus. Iya benar banget tuh. Jadi itu juga saya udah contohin tadi kan, kenapa saya buka marketplace
bisa di 4 sekaligus. Kenapa nggak salah satu aja? Kenapa nggak Shopee aja? Kenapa nggak Blibli aja? Itu karena saya cari tahu dulu nih untuk produk yang saya pasarin ini feedbacknya lebih banyak di mana nih? Revenue yang saya dapat lebih banyak penjualannya dari marketplace yang mana? Nah, itu karena saya udah tahu, paling tinggi saya dapetin di Tokopedia nih. Karena yang saya jalanin lebih tinggi di Tokopedia revenue-nya. Nah, baru tuh saya kejar lebih banyak di Tokopedia. Saya bikin top ads yang gede supaya setiap kalian ketik, misalkan kalian ketik CCTV di Tokopedia, bisa langsung yang muncul toko saya gitu. Kayak gitu. Oke, Bang. Oke, Mau ada nanya? lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Masih boleh tanya nggak? Oh, boleh, silakan. Silakan Kak Ani. Izin tanya lagi. Gimana sih caranya memaksimalkan digital marketing bagi ibu rumah tangga yang kurang familiar gitu terkait teknologi? Jelas nggak? Dengan jelas-jelas. Oke, poinnya berarti gimana sih caranya maksimalin digital marketing buat para ibu rumah tangga yang kurang familiar sama digital marketing? Ya Gitu gitu ya. deh. Ya pokoknya kurang familiar terkait itu gitu deh. Mhm. Ya itu benar-benar. Nah, kurang familiarnya itu dalam arti ibu rumah tangganya ini berarti belum melek digital ya, kayak gitu ya. Ya, Ya. untuk ibu-ibu yang nolak Atau mungkin. lebih ke dia nggak tahu, dia udah tahu cara pakai gadget segala macam, udah punya sosial media tapi mereka nggak tahu cara makainya, atau ke situ. Mungkin dia kurang ke sosmednya aja sih. Jadi kayak terkait gadget mungkin dia punya, cuma untuk sosmednya sendiri jadi kurang aktivitas di sosmednya gitu loh. Oke. Gimana cara Ini target kalau marketingnya? Oke. Ini sebenarnya balik lagi ke intensitas kesibukan para ibu rumah tangga ini ya. Kalau misalkan ibu rumah tangga ini emang punya waktu banyak buat kayak buka 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 sosial media atau buka buka akun-akun sosial media yang lain, misalkan ibu rumah tangga ini emang mayoritas waktunya ini nggak punya kesibukan buat misalkan dari pagi ngurus anak sampai siang, selanjutnya punya kegiatan lain. Kalau misalkan ibu rumah tangganya ini memang punya banyak waktu di megang gadget atau sosial media dan mau mulai, nah itu tadi Kak Hani yang saya jelaskan, harus berani mulai dulu. Kalau misalkan belum belum ngerti, bisa tanya nih ke temennya yang misalkan temennya ada yang udah tahu, udah pernah nyoba, atau punya anak atau punya tetangga yang udah ngerti. Nah, atau bisa juga nih Kak Hani, kalau boleh tahu Kak Hani kesibukannya apa nih sekarang? Kuliah aja sih. Oh, kuliah aja ya. Berarti apa udah berumah tangga? Belum. Oh, belum. Oke, berarti belum. Nah, berarti Kak Hani belum tahu ya kasusnya. Nah, kalau bagi itu tadi sih Kak Hani, kalau misalkan emang ibu rumah tangganya belum melek sosial media, ya ya harus coba dimulai dulu gitu loh. Intinya itu sih. Kalau misalkan emang benar-benar buta, ya jangan malu buat bertanya gitu. Gitu kan. Kak Hani juga bisa nih. Kak Hani kan udah tahu nih sekarang eh eh, strategi marketing di era digital itu kayak gimana. Nah, Kak Hani juga udah bisa sharing nih sedikit-sedikit. Kalau misalkan tetangga Kak Hani atau siapa ibu rumah tangga yang Kak Hani tahu punya produk apa yang jualan jualan keripik singkong kah apakah, boleh nih di sharing Kak Hani, dikasih tahu, Bu boleh nggak, mau nggak coba dipasarin di sosial media kayak gitu, caranya gini-gini nih, gampang banget, tinggal download aja aplikasi, misalkan download aplikasi Instagram di sosial media, terus mulai bikin akun tokonya nih, kayak gini caranya bikin bikin akun, bikin toko, terus mulai tuh dipasarin. Atau mungkin, nah sekarang kalau yang saya alamin, misalkan teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu, misalkan ada grup RT atau ada grup paguyuban apa,
banyak tuh ibu-ibu yang masarin produk tuh lewat WhatsApp misalkan, punya grup WhatsApp, ya kan? Nah, bisa dimulai dari situ tuh, Kak Hani. Kayak ibu-ibu nih kayak misalkan, iseng-iseng apa ya, bikin apa ya, misalkan bikin nasi goreng buat setiap anak-anak pagi kalau misalkan berangkat sekolah, terus dipromosiin ke grup WhatsApp. Boleh nih buat ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalkan mau pesan nasi goreng buat anaknya pagi-pagi berangkat sekolah boleh pesan gitu. Nanti besok bisa diambil jam segini. Nah, gitu tuh. Gitu kan nih. Sebenarnya nggak perlu susah-susah sih. Untuk ibu rumah tangga kalau misalkan emang udah tahu gadget minimal punya WhatsApp misalkan. Nah, itu juga udah bisa banget tuh buat mereka para ibu rumah tangga masarin produknya kayak gitu kan nih. Gimana mau di ini lagi? Ada yang perlu ditanya lagi? Udah kok Kak, makasih ya Kak. Oke. Terima kasih Hani sudah bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, kita langsung ke kuis aja ya Bang. Oke, boleh. Ini mungkin ada Jadi yang mau tadi nanya, berapa? teman masih malu-malu Bang. Oh, nggak apa-apa, kita masih ada waktu kok kalau misalkan ada yang mau tanya. Lagi ngumpulin malunya dulu biar nggak Nggak malu. apa, jangan sampai masih ada yang kurang paham gitu. Ini aja. Atau misalkan dari teman-teman udah ada yang udah coba mulai buka toko atau udah coba ada yang coba mulai jualan, mau sharing di sini atau misalkan Kak, kalau toko saya tuh pakai moderator, boleh langsung ke kuis atau masih ada yang mau didiskusi? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ini Bang Kavi nggak keberatan loh ditanya-tanya terus. Asal jangan ditanya udah makan apa belum aja ya Bang. Oke. Senyuman jangan manis-manis Bang Kavi, ntar ada yang suka lagi. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, kita langsung ke kuis. Ada yang mau dapat hadiah? Mau. Oke, boleh kita langsung ke kuis aja ya. Bang Kavi, boleh kuisnya diberikan untuk Jadi 4 orang ya? jadinya 4 orang. 4 pertanyaan berarti. Ya, kuis dari Bang Kavinya ada berapa? Ada 10 juga nggak terserah apa-apa sih, saya mah. kalau ada yang mau jawab. Oke, yaudah. Saya kasih satu pertanyaan dulu aja nih. Ini pertanyaannya gampang banget. Saya minta tolong aja coba dari teman-teman ada yang bisa sebutin apa aja nih. Tadi juga dari singgung sama Ibu DPL sama moderator juga. Apa sih bedanya itu strategi pemasaran sebelum era digital sama setelah era digital nih? Itu bedanya apa sih? Terletak di mananya? Gitu. Itu dulu. Ayo cepet-cepetan yang jawab yang di ini dulu kali ya. Raise hand. Kalau jika ingin ada yang menjawab kuisnya. Boleh kalau nggak langsung on cam. Kak, saya mau jawab kuisnya. Atau nggak ada moderator bisa dapat hadiah kuisnya nggak Bang? Enggak ya? Ya. Jangan dong. Boleh teman-teman bisa diulangin Bang kuis pertamanya. Siapa tahu di sini Atau mungkin tidak ada nggak yang mau mendengar. jawab karena nggak tahu hadiahnya kali ya. Nah, Jadi nggak mau jawab. Hadiahnya apa sih emang kalau boleh tahu? Nah, kalau hadiahnya dibilang mobil, semuanya langsung nanya gimana? Ya nggak mobil juga. Jadi untuk teman-teman yang bisa jawab kuis itu hadiahnya 50.000, bisa 50.000 pulsa, bisa 50.000 uang, terserah kalian. Jadi
dengan hadiahnya segitu, kalian belum ada yang ingin menjawab dari kuis Bang Raffi? sebagai panitia. Pertanyaannya gampang. Yang pertama, Kalau saya definisi nggak sama moderator, itu. saya pasti nanya nih Bang. Lumayan kan 50.000 buat pulsa sebulan. Lumayan banget itu. Ini udah disinggung di awal sama Ibu DPL-nya. Kenapa penting banget kita tahu strategi marketing di era digital kayak gini. Terus kenapa sebelum era digital ini strategi pemasarannya tuh kayak gini gitu loh. Saya boleh. Oh boleh, Mas Adi, boleh apa? Boleh dijawab kuisnya? Mau jawab kuisnya atau boleh apa? Oke. Suaranya. Ini mungkin dari Bang Hadi mau menjawab kuisnya Bang, tapi dia lagi jaringan mungkin. Sebentar ya Bang. Halo. Sorry tadi ada gangguan. Tes. Jelas ya? Iya, jelas. Oke. Bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya itu bisa disebutin atau dijelasin strategi pemasaran itu sebelum era digital sama sesudah era digital tuh bedanya apa sih? Bedanya di mana gitu. Misalkan sebelum era digital tuh pemasarannya kayak gini strateginya. Tapi setelah era digital sekarang kita bisa lakuin strategi pemasarannya tuh kayak gini gitu. Oke. Ini tes. Oke. Sudah diajarin, dapat ilmu ya bermanfaat tadi. Saya bisa dapat ilmu perbedaan antara cara penjualan sebelum era digital dan sesudah era digital. Ya, untuk era sebelum digital itu kan kita banyak mengandalkan penjualan di lapangan secara langsung ya. Kayak contoh kita nimbrung ke event-event atau kegiatan yang ada kumpul-kumpul penjualan itu di situ. Terus juga banyak makan kos, biaya, terus belum tentu banyak kendala-kendala di lapangan, entah itu dari biaya lapak, listrik, atau apapun itu. Nah, untuk yang era sudah digital, seperti apa yang dijelaskan tadi, itu ternyata lebih efektif, lebih efisien, bisa mengirit biaya buat kayak apa sih promosi seperti melalui all shop, terus juga iklan-iklan yang di sosmed tadi yang udah dijelasin. Terus kalau ada dana lebih bisa eh, meningkatkan penjualan dengan cara melakukan kerjasama dengan influencer supaya penjualan kita juga bisa meningkat. Gitu sih. Oke. Sedikit tambahin lagi ya Kak Hadi ya. Iya, Nah, sebenarnya ada bedanya lagi. Ini juga teman-teman udah tahu. Nah, yang pertama itu kalau sebelum era pandemi, era digital itu ke rata-rata pemasarannya itu lebih dari mulut ke mulut. Bener nggak Kak Hadi? Jadi Nah kita itu. kayak promos, nah itu kan. Terus kita ngejual kayak, wah enak nih beli di sini. Misalkan, oh bagus nih produknya, coba deh beli di sini. Itu. Yang kedua, dari pembayarannya Kak Hadi bisa tahu nggak? Kalau dari sisi pembayarannya itu sebelum era digital sama setelah era digital tuh bedanya di mana? Iya, kalau sebelum era digital
kita pakai masih uang cash nih. Nah, Ya. sudah era digital, kita lebih bisa dimudahkan dengan pakai e-money, entah itu link aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Ya, itu. Nah, ya tuh kalau misalkan sebelum era digital kan lebih ke kayak apa-apa tuh tunai atau misalkan transfer lewat ke bank gitu. Nah, kalau sekarang udah era digital udah banyak dompet digital, udah bisa pakai m-banking segala macam lebih mudah. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Hadi. Terima kasih ya. Jadi gimana Bang Raffi? Ini Bang Hadi dapat hadiah kuisnya atau tidak? Jawabannya bagus kok. Jadi boleh deh dapat hadiahnya. Ore, seneng nggak Bang Hadi? Nanti tinggal dikirim aja ya rekening banknya ke personal chat di pamflet CP kita. Kira-kira ada kuis lagi nggak Bang Hadi untuk peserta webinar kali ini? Oh, Bang Hadi yang mau ngasih kuis ya? Bang, Bang Raffi. Mirip sih mukanya, maaf jadi salah. Teman-teman masih ada, kira-kira masih ada yang mau jawab nggak ya? Kalau misalkan kira-kira masih ada yang hadiahnya, hadiahnya sama berarti ya? Hadiahnya sama, kan bakal dapat 50.000 lagi. Kalau misalkan masih ada yang mau, dikasih pertanyaan satu lagi. Gimana? Masih pada mau nggak? Gimana teman-teman? Udah banyak duitnya ya? Mau. Tuh, Bang Kavi ada yang jawab mau. Boleh dikasih lagi kuisnya? Oke. Kak Hani siap-siap tulisin rekening banknya ya. Kalau bisa jawab. Kalau enggak, boleh langsung kasih tahu aja kuisnya. Oke. Nah, tadi kan saya udah highlight tuh strategi pemasaran di era digital itu ada 4 ya. Nah, ada pakai influencer atau call, terus kita pakai Google Business School, pakai social media sama social media ads. Nah, Kak Hani bisa nggak sebutin selain strategi pemasaran digital di era digital kayak gini, selain yang 4 tadi, apa aja? Misalkan boleh sebutin 1 atau 2 gitu. Kasih waktu dulu buat Kak Hani untuk menjawab ya, Bang. Oke. Padahal saya di awal kan udah singgung tuh, saya mau highlight 4 nih, terus masih ada yang lainnya nih, kira-kira apa gitu. Apa tadi Saya kira pertanyaannya? Boleh diulang nggak? kira bakal ada yang nanya. Oke, pertanyaannya itu kan tadi saya udah highlight tuh 4 strategi pemasaran di era digital tuh. Nah, kan saya juga singgung bahwa masih ada cara lain sebenarnya. Saya pikir bakal ada yang tanya tadi di diskusi tanya jawab. Ternyata nggak ada yang jawab, nggak ada yang nanya. Ya udah, sekarang saya jadiin kuis aja itu. Ada nggak selain yang 4 tadi itu strategi pemasaran di era digital? Gitu kan nih, bisa dipahami? Kasih napas dulu, Bang. Orangnya lagi pikir-mikir buat menjawab dari kuis. Ini boleh dijawab. Atau boleh sebutin 1 aja deh, 1 aja. Ini juga sebenarnya sering sih. Misalkan Kak Hani atau teman-teman yang lain tuh dapetin tuh sebenarnya. Dapetin salah satu strategi pemasaran di era digital tanpa misalkan nggak disadari atau biasanya masuk ke kayak apaan sih nih gitu. Kayak nggak penting gitu. Padahal itu termasuk salah satu strategi pemasaran di era digital. Cuman mungkin teman-teman nggak ngeh gitu. Gimana, Kak Hani? Boleh dijawab? Tadi 1 nggak apa-apa ya? Nggak apa Kak Hani. Nggak apa.
Mungkin nggak tahu ya benar atau enggak. Mungkin Oke. kayak pasang iklan di marketplace gitu nggak sih? Apa iklan di marketplace? Iya, marketplace. Oke, tadi yang saya di highlight itu social media ads ya berarti, Oh, masuknya bukan itu udah ke marketplace sosial ads ya. media. Oke, nggak apa itu juga bisa kan nih. Nah itu beda tuh social media ads sama marketplace ads. Sama Si broadcast chat itu sama masuk nggak? broadcast chat bisa juga. Nah oke, cobanya bisa diterima. Sebenarnya ada beberapa lagi kan ini, misalkan pakai search engine machine atau pakai email marketing. Nah ini pasti teman-teman sering dapetin nih email marketing. Kalau misalkan kalian punya, misalkan teman-teman habis butuh bikin blog tertentu, terus untuk dapetin materinya itu kalian harus login by email. Terus setelah login, tanpa kita sadari, tiba-tiba di email kita ada tuh setiap hari misalkan eh, iklan bahwa blog ini udah upload tentang materi ini, gitu nggak kah? Ini ngalamin nggak? Iya, Yang misalkan ngalamin nggak kah nih? Kayak misalkan ada email promosi, misalkan Kak Hani punya akun Traveloka, terus Kak Hani intens tuh sering ngeliat-liat iklan misalkan harga tiket ke mana, ke Bali atau gimana, terus tiba-tiba Kak Hani di emailnya ada tuh iklan, dapat email dari Traveloka nawarin misalkan promo segini-segini gitu. Nah, itu termasuk tuh kan nih ke strategi pemasaran di era digital tuh, email marketing itu. Nah, berarti dapat lagi kan tadi, berarti ada email marketing, ada yang tadi Kak Hani sebutin tuh social marketing place, marketplace ads ya. Nah, itu juga bisa. Terus dari jadi broadcast ya. Nah, itu juga bisa Kak Hani gitu. Gimana Kak Hani, udah paham? paham. Makasih ya. Oke, makasih juga Kak Hani. Terima kasih Kak Hani sudah menjawab kuisnya. Kira-kira Kak Hani dapat hadiahnya nggak Bang? Boleh dikasih. Boleh, nanti Kak Hani tinggal dikirim aja ke personal chat kami ya. Jadi gimana Bang Kavi, masih ada kuis lagi Udah atau untuk kita kuis. sudahi aja? Karena waktu sudah menunjukkan zuhur, gimana? Oke, untuk kuis berarti cukup ya. Eh, untuk teman-teman yang perlu dipahami di webinar kali ini, yang tadi ya, teman-teman dan Ibu DPL mungkin masih ada ya. Eh, yang perlu dipahami itu tadi, pentingnya strategi pemasaran di era digital tuh apa aja tuh. Nanti juga bahan yang ini di-share di grup yang ada teman-teman ya, supaya nanti bisa di-refresh. Kalau misalkan di grup itu masih ada yang perlu ditanyain, tanyain aja. Mungkin siapa tahu nanti ada yang masih ditanyain, terus siapa tahu nanti panitianya bisa follow up ke saya supaya nanti saya bisa bantu jawab, masih bisa bantu jawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin malu atau belum sempat nanya di sini. Gitu ya, Pak Moderator mungkin. Iya, baik Bang Kavi. Oke, itu teman-teman jangan lupa sama tadi apa aja tuh yang paling penting, poinnya yang paling umum sih tadi ya, 4 yang saya sebutin itu strategi pemasaran di era digital saat ini khususnya di Indonesia ya. Mungkin kalau untuk ke ranah luar negeri itu beda lagi, atau mungkin mirip-mirip sebenarnya sama di Indonesia tuh. Kayak di luar juga banyak tuh toko-toko atau marketplace di negaranya masing-masing kayak gitu. Itu sih poin pentingnya di pertemuan ini yang tadi, apa aja sih strateginya di era digital kayak gini, dan tahu juga sebelum era digital tuh ternyata strategi pemasarannya kayak gini. Terus setelah era digital strategi pemasarannya berubah nih langsung pakai ada influencer lah segala macam. Nah, itu. Terus caranya juga gimana? Cara pakai influencer tuh gimana? Nah, itu tadi udah saya kasih tahu juga tuh caranya gimana. Untuk pakai Google Business Tools atau email marketing atau pakai sosial media, teman-teman bisa akses cari tahu dengan mudah tuh di Google.
gimana sih cara make Google Bisnisku, gimana sih cara bikin Google Bisnisku. Nah, itu dengan gampang banget. Kalau saya nanti ajarin caranya di sini, itu karena terlalu umum, eh, karena dengan mudah bisa dicari, makanya saya nggak kasih tahu detail cara daftarnya gimana, karena itu untuk daftar itu sama aja sih kayak kalian ngisi form-form pada umumnya aja gitu. Untuk registrasi butuh email, data diri, semacam itu, kayak gitu doang sih paling. Itu mungkin setelah ini teman-teman ada yang bisa langsung coba-coba tuh coba bikin toko apa gitu, terus langsung coba daftarin bikin Google Bisnisku gitu. Gitu ya teman-teman semua. Mungkin kesimpulannya itu. Yang paling penting di era digital kayak gini kita harus ngikutin tren tuh, kita harus riset tuh. Kira-kira di zaman sekarang kayak gini ramenya apa sih? Ramenya lagi di sosial media mana sih? Terus ramenya lagi produk apa sih? Nah, itu sih kira-kira kalau misalkan gue bikin toko atau kita bikin toko A, kira-kira bakalan engagement-nya tinggi nggak ya? Gitu. Kira-kira kalau sekarang misalkan lagi booming Citayam Fashion Week, wah, kalau produk-produk fashion berarti sekarang lagi uptrend nih. Terus pemasarannya lagi tinggi di mana sih? Wah, ternyata orang-orang lagi banyak nih pakai sosial medianya ternyata TikTok. Wah, gue bikin TikTok supaya bisa dapat engagement dari masyarakat tuh banyak gitu, teman-teman. Yang penting uptrend aja, ikutin tren sekarang, terus mulai berani coba, udah, insya Allah kita bakal sukses gitu kalau bikin toko kayak gitu. Jangan malu sih, jangan malu bikin relasi itu. Jangan pernah kayak, gue bikin toko ini, terus ada toko saingan nih. Wah, dia udah penjualannya udah lama. Gue malu nih kalau misalkan nanya-nanya gini. Jangan malu, coba tanya gitu. Bangun relasi kayak gitu. Lebih ke situ ya teman-teman. Gitu sih, sama kayak yang toko yang saya udah jalanin, yang saya kasih lihat contohnya. Saya bikin toko di 4 marketplace. Itu tujuannya apa? Kenapa saya bikinnya di 4? Karena saya tahu marketnya paling tinggi di salah satu, kayak gitu. Coba-coba aja gitu. Oke, gimana teman-teman, bisa dipahami? Sudah cukup paham, Bang Govi. Oke, ya udah, selanjutnya saya serahin ke moderator lagi ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Nah, teman-teman webinar, mungkin itu saja karena waktu sudah masuk ke azan zuhur dan sudah masuk ke azan zuhur, kita sudahi saja acara webinar ini. Sebelumnya, sebelum kita sudah ya acara webinar ini, kita boleh dong foto bareng-bareng teman-teman sama Bang Kavi. Boleh di on cam semuanya? Foto dong. Fotoin tuh. Pakai print screen. Boleh Kak Hani dinyalain kameranya? Kak Rizky Wulandari, boleh. Dinda Kansa, Nisrina Salsabila, Ismail, Emer, Adam Rasid. Dika Nisa, boleh dinyalain kameranya untuk foto bersama Bang Kavi. Itu siapa tadi? Ini Kak Nisrina, Kak Dika Nisa, Bang Ismail, Dinda Kansa, boleh dinyalain kameranya untuk mempersingkat waktu. Udah. Kita foto bareng-bareng ya teman-teman. Jangan lupa cheese. Cheese.
Satu kali lagi, gayanya jangan yang formal-formal banget. Kasih tahu muka lucu kalian dong untuk foto sama-sama. Fotonya lucu kan Bang Kavi? Udah. Cheese. Gimana, udah cukup? Cukup mungkin, Bang. Nah, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kali ini. Semoga ilmu yang diberikan Bang Kavi bermanfaat untuk kalian yang ingin membuka usaha. Kesimpulannya, jika kalian ingin membuka usaha, kalian jangan pernah takut dan jangan pernah takut mencoba. Nanti untuk sertifikat dan hadiah-hadiahnya itu di chat pribadi ya teman-teman. Buat tadi yang jawab kuis, buat orang-orang yang aktif, nanti kita chat pribadi ya. Sekali lagi terima kasih buat Bang Ahmad Kafirido yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara webinar kali ini, dan teman-teman peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika saya ada salah. Saya selaku moderator, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Punya